Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami tim peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan bangga mempersembahkan video praktik pembelajaran mata kuliah teknologi daging yang berjudul Pengujian Fisik Daging Sapi Peranakan Unggul Pasca Pelayuan Basah atau Wet Aging. Daging sapi sering menghadapi tantangan pada kualitasnya sehingga perlu adanya pelayuan atau aging. Metode wet aging merupakan sebuah teknik yang efisien secara biaya dan mampu meningkatkan kualitas fisik daging. Peningkatan kualitas ini adalah kunci untuk meningkatkan nilai jual terutama pada daging steak. Lebih jelasnya kita saksikan pemaparan dan praktik berikut ini. Perkenalkan, nama saya Insinyur Ahmad Sadugi, SPT MSc FPM dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian kami tentang proses aging menghasilkan pengujian kualitas fisik daging setelah proses aging dilakukan untuk memastikan peningkatan mutu daging. Parameter fisik dapat menunjukkan seberapa efektif proses aging untuk menghasilkan daging yang optimal dari segi tekstur, moisture, pH, warna, susut masak, dan kualitas sensorik. Pengujian ini juga memastikan bahwa lama waktu dan kondisi aging yang diterapkan telah memastikan peningkatan kualitas fisik yang optimal dan juga aman untuk dikonsumsi. Uji kualitas fisik pada daging sapi adalah hal yang tidak dapat diabaikan karena merupakan penentu dasar dari mutu daging. Uji kualitas fisik dapat meliputi pengukuran pH daging, kadar moisture, nilai susut masak, keempukan, serta warna pada daging sapi. pH daging menjadi indikator penting terhadap kesegaran daging, sedangkan tingkat keempukan daging berkaitan erat dengan tingkat kesukaan konsumen, mengidentifikasi masalah penanganan pasca pemotongan, serta dapat menjamin bahwa daging yang sampai ke tangan konsumen memiliki tekstur yang ideal, juicy, dan aman untuk dikonsumsi. Perkenalkan, nama saya Harold Panjaitan dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan menyampaikan dalam video interaktif tentang penelitian yang sudah dilakukan. Adapun poin-poin yang ingin saya sampaikan di dalam video interaktif ini, yang pertama adalah kualitas fisik daging yang ditingkatkan melalui proses wet aging ataupun pelayuan basah memiliki dampak ekonomi terutama pada nilai tambah produk dan efisiensi biaya produksi. Yang kedua, secara fisik, daging wet aging dikemas vakum dan didinginkan dapat meningkatkan keempukan dan juiciness berkat aktivitas enzim alami. Peningkatan kualitas ini memungkinkan produsen untuk memasuki pasar premium di mana konsumen menunjukkan kesediaan untuk membayar ataupun willingness to pay yang lebih tinggi untuk produk yang lebih enak dan empuk, sehingga meningkatkan margin keuntungan dan daya saing produk. Yang ketiga, dari sisi efisiensi, wet aging secara ekonomi lebih unggul dibandingkan dry aging karena kerugian akibat susut berat atau weight loss dan kebutuhan trimming yang minimal. Yang keempat, penurunan susut berat berarti hasil daging atau yield yang lebih tinggi untuk dijual langsung mengurangi kerugian operasional dan biaya per unit yang ditanggung produsen. Dan yang kelima, sebagai poin terakhir, oleh karena itu, wet aging adalah sebuah strategi manajemen kualitas yang secara langsung mempengaruhi pendapatan melalui harga premium dan biaya melalui peningkatan efisiensi dan rantai pasok daging. Demikian saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Kualitas fisik daging adalah karakteristik daging yang dapat diamati, diukur, dirasakan secara langsung untuk menentukan mutu dan kesegarannya. Karakteristik ini menjadi acuan utama saat memilih daging dan sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Sebelum kita menguji kualitas fisik, kita siapkan terlebih dahulu daging sapi hasil pelayuan basah atau wet aging beku yang disonikasi selama 45 menit untuk mempersiapkan sampel saat pengujian.
Setelah pencairan daging pelayuan basah beku, selanjutnya adalah mengeluarkan daging dari kemasan vakum untuk dikeringkan dan dipotong dengan ukuran sama dan berat yang sama. Kita akan menyiapkan sampel untuk pengujian. Kita dapat memotong dengan ukuran yang seragam. Misalnya untuk pengujian pH dibutuhkan 15 gram daging dengan potongan berbentuk dadu dengan panjang 3 cm dan lebar 3 cm. Selanjutnya adalah kita mempersiapkan sampel untuk uji Cisairo atau susut masak atau cooking loss dengan berat sampel kurang lebih 20 gram. Nah, 20 gram ini adalah yang paling sering digunakan untuk akurasi analitik. Dimensinya 2 x 3 cm atau 2 x 2 cm atau boleh 3 x 3 cm dibuat seragam. Kemudian pemotongan sampel harus dilakukan searah dengan serabut otot atau muscle fiber untuk memastikan bahwa kehilangan cairan yang konsisten saat dimasak. Pengukuran nilai pH adalah parameter kualitas fisik yang sangat penting terutama setelah proses wet aging atau pelayuan karena penurunan tingkat keasaman akhir daging atau pH ultimate yang sangat mempengaruhi keempukan. Sebelum pengukuran, pH meter tusuk seperti amtas wajib dikalibrasi terlebih dahulu untuk menjamin akurasi data. Kalibrasi minimal dilakukan 2 titik menggunakan buffer pH 7 sebagai titik netral dan buffer pH 4 sebagai titik asam. Mengingat pH daging normal berada di rentang asam atau antara 5,4 hingga 5,8. Setiap kali bergantian larutan buffer, elektroda harus dibilas bersih dengan air mineral dan dikeringkan perlahan. Setelah dikalibrasi dan berhasil, kemudian diverifikasi, pengukuran sudah bisa dimulai. Elektroda yang telah dibilas kemudian ditusukkan secara tegak lurus di dalam bagian padat sampel daging, misalnya pada otot Longissimus dorsi. Untuk memastikan sensor kaca terendam penuh di dalam jaringan otot tanpa menyentuh tulang atau lemak. Pembacaan dicatat setelah angka pH dan suhu pada layar alat stabil. Proses penusukan ini diulang minimal 3 kali pada titik yang berbeda untuk mendapatkan data yang representatif. Setelah selesai, elektroda segera dibersihkan dan disimpan dalam larutan penyimpanan khusus untuk menjaga usia dan akurasinya. Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kualitas daging sapi. Nilai pH daging pada ternak sapi yang masih hidup sekitar 7 sampai 7,2 atau pH netral.
Nilai pH akhir daging yang normal berkisar antara 5,4 sampai 5,8 pada 6 jam postmortem dan warna daging akan menjadi merah cerah. Pengukuran moisture content pada daging menggunakan moisture meter tusuk seperti seri DM300R adalah metode yang sangat cepat, praktis, dan penting untuk kontrol kualitas daging. Prosedurnya dimulai dengan menyalakan dan menyesuaikan alat atau mengkalibrasi internal sesuai mode jenis daging yang akan diukur. Setelah alat siap, probe atau jarum pada alat kemudian ditusukkan secara tegak lurus ke dalam bagian daging yang padat. Alat akan bekerja berdasarkan prinsip impedansi dan resistansi listrik yang dipengaruhi oleh kandungan air. Setelah probe tertanam, tombol ukur ditekan dan hasilnya dalam persentase kadar air akan muncul di layar digital dalam hitungan detik. Pengukuran harus diulang pada beberapa titik yang berbeda pada sampel untuk mendapatkan nilai rata-rata yang representatif. Kecepatan pengukuran ini menjadikan moisture meter sebagai alat penting untuk memastikan daging sapi pasca wet egging atau pelayuan basah memiliki kadar air normal atau moisture yang normal yang umumnya 65% hingga 75% sehingga kualitas, tekstur, dan nilai jualnya tetap terjaga. Pelayuan basah atau wet egging. Pengukuran kadar air menggunakan moisture meter tusuk memiliki kaitan ekonomi dan kualitas yang penting. Metode wet egging digunakan secara spesifik untuk mempertahankan kadar air dan daya ikat air daging sehingga meminimalkan penyusutan berat atau drip loss yang terjadi selama penyimpanan. Jika hasil pengukuran menunjukkan kadar air atau moisture berada dalam kisaran normal, maka menandakan daging memiliki kualitas yang lebih baik dari segi juiciness, dan yang paling penting adalah integritas ekonomi akan terjaga. Kegagalan mempertahankan kadar air atau moisture akan berarti kehilangan berat produk yang signifikan dan secara langsung berujung pada kerugian finansial karena berat jual yang lebih rendah. Moisture pada daging bukan hanya komponen terbesar, tetapi juga merupakan penentu utama kualitas organoleptik dan umur simpan produk. Daging segar dengan kadar air yang tinggi atau moisture yang tinggi sekitar 65% hingga 75% menjamin kualitas terbaik dari segi keempukan atau juiciness dan tekstur. Namun kadar air yang tinggi sekaligus menjadi faktor risiko terbesar karena menyediakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme pembusuk seperti bakteri dan kapang yang sangat mengurangi daya simpan. Untuk tujuan pengawetan, para peneliti lebih fokus pada aktivitas air, yaitu air bebas yang tersedia untuk mikroba. Oleh karena itu, penentuan atau kontrol kadar air yang ketat selama proses penyimpanan, misalnya dengan pendinginan yang optimal seperti pada wet aging atau penurunan pada pengeringan, sangat penting.
Kegagalan mengendalikan aktivitas air atau kadar air akan mempercepat pembusukan dan menurunkan kualitas daging, serta menyebabkan kerugian ekonomi akibat kehilangan berat produk dan penurunan kualitas. Pada proses wet aging memanfaatkan fakta bahwa meskipun daging tetap tinggi karena kadar air dipertahankan, penyimpanan dilakukan pada suhu rendah 0 hingga 4 derajat Celcius. Suhu rendah inilah yang secara efektif menekan laju pertumbuhan mikroorganisme, sementara kemasan vakum mencegah kontaminasi dari luar. Kegagalan dalam pengemasan vakum atau fluktuasi suhu selama wet aging akan menyebabkan kenaikan kadar air permukaan dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang mempercepat kerusakan pada daging. Warna daging wet aging yang baru dikeluarkan dari kemasan vakum biasanya berwarna merah keunguan atau gelap. Warna ini adalah warna alami pigmen mioglobin daging yang berada dalam kondisi deoksimioglobin atau tidak teroksidasi karena daging disimpan dalam lingkungan hampa udara atau vakum. Dalam kemasan vakum tidak ada oksigen yang dapat bereaksi dengan mioglobin. Setelah kemasan vakum dibuka dan daging terpapar oksigen selama beberapa menit, proses perubahan warna dapat terjadi menjadi lebih merah cerah, warna yang diinginkan oleh setiap konsumen dan merupakan indikasi kesegaran secara visual. Penyebabnya adalah oksigen bereaksi dengan mioglobin membentuk oksimioglobin yang menghasilkan warna merah cerah. Perubahan ini menunjukkan bahwa pigmen daging masih dalam kondisi yang baik. Warna daging segar mirip dengan warna daging wet aging atau pelayuan basah setelah blooming atau merah cerah, tetapi konsistensinya mungkin tidak sedalam atau semerata daging yang sudah di aging. Daging wet aging yang berwarna coklat, kusam atau abu-abu membentuk matte mioglobin sebelum dimasak menunjukkan adanya oksidasi berlebihan atau penyimpanan yang terlalu lama, suhu yang tidak stabil. Adanya warna hijau atau kehijauan adalah tanda pasti pembusukan yang disebabkan oleh aktivitas bakteri. Daging wet aging yang berkualitas baik tidak boleh menunjukkan perubahan warna ke arah kehijauan. Pengukuran warna daging sapi pasca wet aging atau pelayuan basah dilakukan dengan secara objektif menggunakan kalorimeter untuk memperoleh nilai L, A maupun B. Prosedur dimulai dengan kalibrasi. Ini wajib untuk memastikan akurasi alat. Pertama, alat dinyalakan dan dikalibrasi menggunakan titik hitam menggunakan black trap dan titik putih menggunakan ubin standar keramik putih atau yang berwarna putih sesuai panduan alat yang berfungsi menetapkan titik referensi L atau light minimum dan maksimum. Setelah kalibrasi berhasil dan diverifikasi, pengukuran sampel dimulai dengan meletakkan potongan daging yang permukaannya rata dan segar dan sudah mengalami blooming pada alas wadah. Sensor alat kemudian ditempelkan secara lembut pada permukaan daging menggunakan pengukuran dengan melakukan penekanan tombol tes atau measure, dan hasil akan ditampilkan dalam 3 parlemen atau parameter utama, yaitu L atau tingkat kecerahan, kemudian A kemerahan sampai kehijauan, dan B kekuningan maupun kebiruan. Pengukuran diulang dalam minimal 3 titik berbeda per sampel untuk mendapatkan nilai rata-rata yang valid. Memastikan hasil warna daging sapi peranakan ongol yang diukur adalah representatif sebelum alat dimatikan maupun dibersihkan.
Pengukuran tingkat kekerasan atau kelunakan daging menggunakan penetrometer digital adalah salah satu metode objektif. Pengujian kekerasan daging menggunakan penetrometer digital dilakukan untuk mendapatkan nilai kelunakan atau keempukan daging secara kuantitatif yang diawali oleh kedalaman penetrasi jarum. Pengujian kekerasan daging sapi pasca wet etching menggunakan penetrometer digital yang biasanya mengukur dalam satuan Newton atau N dilakukan dengan prinsip mengukur gaya puncak yang dibutuhkan untuk menembus daging. Pertama, alat dinyalakan dan satuan pengukuran diatur ke kilo atau Newton. Jarum penetrasi yang sesuai untuk sampel daging dipilih dan dipasang. Kemudian pengukuran dilakukan dengan menempatkan ujung jarum penetrasi pada permukaan daging, kemudian menekan alat secara perlahan dan konsisten hingga jarum menembus daging sedalam sesuai kedalaman penetrasi standar alat. Nilai gaya puncak atau peak value yang tercatat selama penusukan dan merupakan indikasi kekerasan daging akan ditampilkan di layar digital. Nilai ini kemudian dicatat dan prosedur diulang selama 3 kali pada titik yang berbeda untuk mendapatkan rata-rata kekerasan. Semakin rendah nilai gaya yang tercatat, semakin empuk daging yang telah melalui proses wet etching. Peningkatan keempukan atau tenderness pada daging sapi peranakan ongol selama pelayuan basah atau wet etching utamanya dapat disebabkan oleh proses biokimia alami yang disebut proteolitis postmortem. Setelah fase kekakuan otot atau rigor mortis berlalu, enzim alami yang sudah ada di dalam jaringan otot, terutama kelompok enzim kalpain, mulai bekerja dengan cara mendegradasi protein struktural yang membentuk serat miofibril. Proses wet etching dilakukan dengan menyimpan daging dalam kemasan vakum pada suhu pendingin yang stabil 0 sampai 4 derajat Celcius. Suhu rendah tersebut sangat penting karena mengoptimalkan aktivitas enzim proteolitik sambil menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Hasil dari aktivitas enzim ini adalah pelonggaran struktur serat otot yang secara efektif melepaskan kekakuan pasca pemotongan dan menghasilkan daging yang lebih lunak. Selain itu, kondisi vakum juga membantu mempertahankan kadar air yang secara persepsi turut meningkatkan keempukan daging saat konsumsi.
Keempukan daging adalah atribut kualitas tunggal yang paling menentukan kepuasan konsumen dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian ulang. Konsumen menyukai steak yang empuk karena pemberian pengalaman mengunyah yang mudah dan menyenangkan atau palatability, membebaskan mereka atau konsumen dari usaha keras untuk memotong atau mengunyah daging yang alot. Kealotan adalah penyebab utama ketidakpuasan konsumen dan dapat menurunkan cita rasa produk. Selain itu, keempukan sering dikaitkan dengan persepsi kualitas daging premium dan juiciness yang lebih baik. Karena daging yang empuk biasanya mampu mempertahankan sari dagingnya dengan baik. Oleh karena itu, bagi industri, proses seperti wet aging yang terbukti meningkatkan keempukan merupakan strategi ekonomi untuk menjamin produk daging lokal memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi di pasaran. Susut masak atau cooking loss adalah persentase berat daging yang hilang dalam bentuk cairan berupa jus daging, air, nutrisi larut air selama proses pemasakan atau pemanasan. Konsep ini merupakan indikator penting pada kualitas daging, yakni semakin rendah persentase cooking loss, semakin baik kualitas daging karena proteinnya mampu mempertahankan cairan di antara serabut otot. Dalam penelitian, pengukuran sering mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Cesairo. Prosedur pengujian susut masak dimulai dengan memotong sampel daging, umumnya sekitar 20 gram berbentuk dadu 3 x 3 cm dan menimbang sebagai berat awal. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik tahan panas dan ditutup rapat untuk mencegah kontak langsung dengan air perebusan. Sampel dimasak dengan direbus dalam penangas air atau water bath pada suhu konstan 80 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah selesai, daging segera didinginkan, diambil dari plastik dan permukaan daging dilap perlahan menggunakan tisu tanpa penekanan untuk menghilangkan air di permukaan. Berat akhir ditimbang dan persentase cooking loss dihitung dari selisih berat awal dan berat akhir. Semakin rendah susut masak yang diperoleh, semakin baik kualitas daging wet aging tersebut. Nah, untuk rumus susut masak dihitung adalah berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal kali 100%. Susut masak atau cooking loss merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berkaitan dengan kadar jus daging, yaitu banyaknya jumlah air yang terikat di dalam dan di antara serabut otot. Jus daging merupakan komponen dari daging yang ikut menentukan keempukan daging. Susut masak dapat juga dipengaruhi oleh temperatur dan lama waktu pemasakan. Secara keseluruhan, pelayuan basah atau wet aging pada daging dapat meningkatkan kualitas fisik daging hingga mencapai standar mutu yang diinginkan konsumen dan industri. Peningkatan kualitas yang paling utama terlihat pada aspek keempukan yang disebabkan oleh mekanisme proteolitis postmortem, di mana enzim endogen terutama kalpain merusak jaringan ikat dan serat otot selama penyimpanan dingin, menghasilkan daging yang lunak ditujukan dengan nilai kekerasan.
Keunggulan wet aging juga tampak jelas pada hasil susut masak atau cooking loss yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa daya ikat air pada serat daging sangat baik. Hal ini sangat penting karena meminimalkan kehilangan jus daging dan nutrisi saat pemasakan, menjaga juiciness dan bobot produk. Selain itu, nilai pH akhir daging yang berada pada kisaran normal antara 5,4 hingga 5,8 dapat menjamin kualitas higienis dan mendukung serat daging yang berkualitas optimal. Sekian video pembelajaran kami, dan kami ucapkan terima kasih untuk Universitas Sumatera Utara yang memberikan pendanaan dalam penelitian ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.